rumput sintetisnya digulung, disitulah ibunya datang ke saya marah-marah, tunjuk segala macam, gitulah segala macam. Sudah, saya nggak mau ikut campur keluarga berarti ada juga. Oh banget, gitu loh. Jadi si Cielita ini saya nggak tahu namanya wujudnya seperti apa dulu itu. Nah, ketika Cielita datang ke mini soccer, marah, emaknya marah dan lempar segala macam, dan segala macam. Ada bangku kayu di situ, lempar sama dia. Kebetulan anak saya lagi lewat. Katanya ada orang yang datang ke rumah Bunda waktu teror. Sempat ada yang teror, Bu. Nggak usah macem-macem. Oh. Nggak usah macem-macem. Karena VP ini jadi seolah-olah memiliki backingan atau apa? paradigma tuh orang ini kebal hukum. Ada tulisan WA-nya juga. Modal dari Pemkot 2,5 M. 2,5 M. Selanjutnya nanti 500 juta lagi diputer nih. Cepet kaya nih pikirnya nih. Nah, udah gitu udah. Pada saat itu aku, Cielita dan pemilik ini membuat komitmen bareng-bareng, ayo kita temuin Vicky Prasetyo ini. Kemudian Halo penonton Ray-Ban Entertainment, balik lagi sama kita di sini. Hari ini kita bakal bincang-bincang bersama dengan para korban dari Vicky Prasetyo dan juga yang didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Bang Vino dan Kak Dora. Kita boleh dulu ya masuk ke salah satu korban dari Vicky Prasetyo sendiri yaitu Ibu Gusti. Bu Gusti mungkin bisa diceritain nggak sih awal mulanya akhirnya bisa kenal dan terlena untuk memberi uang yang nominalnya nggak sedikit ya Bu? Ya, itu seperti apa sih Bu perjalanannya? Oke. Baik, terima kasih Mbak Gita. Jadi saya itu pertama kali masuk ke sana yang sudah saya ceritakan sebelumnya, itu saya tuh hanya penyewa lapangan. Saya datang ke mini soccer yang sudah ada wujudnya rumput sintetis lapangan mini soccer, ada kafe di situ, kemudian ada tanah kosong di belakangnya. Saya datang sebagai penyewa mini soccer. Berjalannya waktu di bulan Desember tanggal 29 kalau saya baca-baca lagi ininya. 29 Desember tahun 2022 itu ada adiknya dari beliau itu WA mau minjem uang dengan alasan ibunya operasi di Malaysia. Beliau meminjam uang dengan menggadaikan mobil Fortuner warna putih senilai 100 juta, dipinjam hanya 1 bulan. 1 bulan, kemudian masuklah ke bulan Januari 2023. Di bulan Januari 2023 kita masih chat-chatan saya itu masih berisi terkait dengan penyewaan mini soccer. Di akhir Januari 2023 kalau nggak salah sekitar tanggal 20-an beliau itu adiknya VP ini menawarkan kepada saya untuk berinvestasi di lapangan mini soccer tersebut, which is aku suka karena anak aku main bola. Seneng dong ada kesempatan kayak gitu. Kemudian dia pun bilangnya potong utang ya. 125 juta itu dia yang mobil Fortuner putihnya itu potong utang ya. Ya udah artinya saya harus masukin chipinnya lagi 375 dong. Ya sudah saya selesaikan lah itu di bulan 25 Januari 2023. Sebelum berjalannya waktu itu saya ketemu sama VPI ya ketemu. Saya ketemu sama adiknya, saya ketemu di sana di lapangan itu. Saya tanya, ini tanah siapa? Tanah milik bertiga. Ada 1, ada 2, 1 lagi dia. Tanahnya di mana? Ini saya lihat sertifikat hak miliknya lagi diagunkan. Wajar pebisnis ya kan, saya mikirnya wajar pebisnis. Saya minta soft copy-nya belum dikasih, tapi karena wujudnya mini soccer itu ada di situ ya mulai dong aku percaya orang barangnya ada di situ, orang-orangnya juga setiap hari ada di situ nongkrongnya gitu. Saya juga main bolanya ada di situ. Masuklah 500 juta, saya ada fotonya juga. Dah, itu untuk yang mini soccer pertama kali. Kemudian ada lagi yang kasus kedua yang saya ceritakan. Di bulan Februari tahun 2023, dia tuh kirim surat penunjukan dari Kota Bekasi bahwa mereka itu ditunjuk sebagai IO untuk acara ulang tahun Kota Bekasi Fair dan Bekasi Bersolawat kalau nggak salah judulnya itu. Nah itu di situ beliau menawarkan surat perjanjian kerjasama senilai 500 juta, kemudian nanti saya akan dijanjikan dibalikin 50 juta.
Saya belum ketemu VP, tapi saya sudah mengelola lapangan tersebut. Saya sudah kerjasama lapangan tersebut. Nah, berjalannya waktu 20 acara Bekasi Fair itu kalau nggak salah di 14 Maret 2023 sekitar itu ya, 13 atau 14 Maret 2023 berjalan 5 hari. Nah, di akhir Februari itu mulailah ada screenshotan ke saya. Kak harus bayar ini, Kak harus bayar ini dari adiknya. Kak harus bayar ini. Terus gimana? Ya udah Kak, gimana ya Kak, kami belum ada dana dari sana. Oh, maaf, sebelum masuk ke sana itu dia WA ke saya itu gini. Ini saya nggak pernah IO. Ini bayarannya gimana? Ini pakai uang APBD. Oh gitu. Ada tulisan WA-nya juga. Modal dari Pemkot 2,5 M. 2,5 M. Modal dari Pemkot. Terus untungnya dari mana? Dari tiket, dari apa? Ada bukti WhatsApp-nya juga ada. Oh oke. Ya sudah. Saya nggak mau bercerita panjang di situ. Saya tergiur dengan kata dia tadi ada uang dari Pemkot. Artinya itu udah ada budgetnya dong sebenarnya. Saya tuh cuma uang nalangin. Ya kan gitu, saya tuh cuma uang nalangin. Ya sudah, berjalannya waktu saya ngasih chipin 200 tuh. Pertama saya ngasih 200 itu di depan Bank BCA KCP Kemang. Saya ingat banget ngasih 200 ke supirnya. Nah, saya ngasih 200 plus 10 juta uang pembukaan rekening bersama untuk lapangan mini soccer. 10 jutanya itu pakai uang saya pribadi. Sudah berjalanlah acara tersebut. Pada saat acara tersebut lah saya ketemu beliau, Mbak Yuli ini. Saya ketemu di acara Bekasi Fair. Saya belum tahu beliau itu di mana bagiannya, apa seperti apa saya belum tahu. Nah, berjalanlah itu acara Bekasi Fair sehingga pada saat Bekasi Fair itu, maaf artisnya itu Ungu, Iis Dahlia, Pinkan, siapa saya nggak apa. Harus DP ini apa dan segala macam. Sampai pas di sana pun saya harus bayar makan, bayar polisi dan segala macam. Itu saya semua. Keluarlah uang senilai 1,3 M. Nah, saya tanya, ini kapan cairnya? 2 minggu setelah laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemda Bekasi, uang cair harusnya. Katanya gitu. Nah, kalau uang cair dari Pemda masuk saya dong. Iya betul. Nah, itu yang saya tidak terima sampai dengan saat ini. Nah, saya selalu tanya, saya ini termasuk orang yang membuat LPJ secara keuangan ya, uang yang saya keluarkan ya. Saya bikin semua laporan LPJ. Ada rinciannya semuanya, saya sudah serahkan ke Vicky karena itu bagian dari pertanggungjawaban acara Kota Bekasi. Nah, itu. Nah, masalah cair mencair atau tidak cairnya, saya kan itu kan PT-nya dia. Ke PT GMP-nya itu, Gladiator Media Perkasanya itu. Saya nggak, maaf boleh nyebut nggak sih? Sorry, nggak itu ceplosan, sorry, tapi ya begitulah. PT tersebut ya harusnya mengembalikan kepada saya. Saya tidak tahu kapan cairnya. Saya tidak tahu sama sekali bagaimana itu cair dan segala macam, dan saya tidak tahu siapa yang harus saya hubungi di Kota Bekasi. Sudah selesai 1,3 M. Nah, dia bilang pada saat nanti ya akan ada cair BJB dan segala macam. Kasus ketiga lah masuk. Ibunya kirim, ibunya foto sakit lagi karena Januari sakit kan, kemarin sakit lagi. Besti, dulu aku dipanggilnya Besti. 100 juta Besti, ini mau cerita aja ya. Terlena. Jadi kata kuncinya itu Besti. Besti. Besok kalau WhatsApp Bu Gusti Besti. Masya Allah. Yes bro. ya bro, udah akhirnya 100. Ibunya sakit. Kemudian ada lagi buat bayar THR anak-anak dan segala macam Besti dan segala macam 145 juta. Oke. Nah, dia janjinya cuman ingat kok saya, karena saya baca lagi WhatsApp-nya. Hari Selasa saya pulangin. Ya kalau hari Selasa saya pulangin, saya mau pakainya hari Rabu saya pinjemin. Karena 145 juta itu katanya mau dipulangin hari Selasa. Tapi ya begitu kejadiannya tuh kesini-sininya. Selasa, Senin, Jumat, kapanpun itu bisa bertahun-tahun jadinya. Berminggu-minggu lewat, berbulan-bulan lewat, bertahun-tahun sampai dengan detik ini akhirnya. Kalau Bu Gusti kalau di total berapa? 2,3. 2,3. Kalau Ibu Yuli? 600. Itu apa Bu bisnisnya? Mungkin yang dipinjam uang juga kah atau bisnis juga? Nah, itu jadi ceritanya gini. Ini sorry aku pakai masker soalnya nggak enak badan. Jadi gini. Waktu itu saya kan dikenalin nih sama teman saya, pemain musik, sama si Vicky. Dia bilang, tolong dong katanya pinjamkan uang saya gitu kan, 500 juta untuk dia bilang dia lagi bikin arena untuk konser.
Lalu saat itu saya agak malesan, baru kenal aja udah pinjam, saya diem aja. Terus dia tuh kejar-kejar saya, tuh kejar-kejar, pakai telepon, pakai ini, dia bilang ketemu, nanti saya bikinin perinciannya gitu. Kalau gitu kamu jadi partnernya aja, partner saya. Oke, saya datang nih. Terus dia kasih lihat nih ya, dalam waktu 6 bulan duit saya 500 juta akan kembali. Dia kasih saya 25% dari konser itu. Jadi dia udah kasih lihat nih schedule nih, si A, si B, si C, si D, wah pokoknya udah banyak nih. Dan nanti saya enak banget ya, 500 juta saya kasih dan punya 6 bulan balik keuntungan. lagi tuh 500 juta. Selanjutnya nanti 500 juta lagi diputer nih. Cepet kaya nih pikirnya nih. Nah udah gitu udah, saya mau bikinlah kontrak 500 juta di rumahnya. Setelah itu dia bilang, aku ada kafe nih. Sebelum saya bikin kontrak, dia bilang nanti saya kasih kamu bonus kafe. Kamu yang ngelola kafe. Jadi kalau misalnya di kontrak itu kan nggak mesti, kalau kafe kan pasti. Seneng nih saya nih, wah benar juga nih dapat kafe. Ternyata saya sekarang baru sadar nih, ternyata saya dikibulin juga tuh. Kenapa? Karena ternyata dia nggak punya duit buat ini kafe, buat ngisi kafe. Jadi semuanya saya semua. Jadi tapi itu nggak masuk perhitungan. Itu kalau dihitung-hitung juga saya habis banyak. Kafe, gaji semuanya itu saya habis banyak juga di situ. Itu nggak masuk dalam kontrak. Dan nggak masuk dalam 600 juta itu juga. Nggak masuk dalam itu, enggak, itu udah saya nggak hitung deh karena kan nggak ada perjanjiannya. Nah itu tadinya yang 500 itu dia pinjam 50, 25 sampai akhirnya 600 dia bilang udah deh itu dimasukin lagi ke dalam, jadi kamu dapatnya nanti 35% bukan 25%, seperti itu sih. Sampai sekarang konsernya banyak banget ya Bu Gusti ya, tapi seperak pun saya nggak dikasih. Bilangnya ini itu buat pasang semen lah, buat pasang macam-macam, seperti itu sih. Kalau dari Bu Gusti sama Bu Yuli ini kan orang baru ya, maksudnya baru dikenal, sampai akhirnya berani memberikan uang yang nominalnya nggak kecil ya, besar ya. Itu kenapa gitu? Barangnya ada, mini soccernya ada, kafenya tuh ada Mbak, dan dia nongkrong di situ setiap hari gitu loh. Dia tuh ada di situ, karena kalau saya kan penyewa awalnya, anak-anak saya passionnya main bola, jadi iya kalau dikasih ada usaha mini soccer siapa yang nggak mau lah, apalagi udah tinggal ngerunning kan, itu udah tinggal jalan gitu tuh. Ujuk bulan Mei tahun 2023 teleponlah seseorang kepada saya, dialah yang mengklaim tanah tersebut tanah dia, mini soccer tersebut miliknya dia. Nah kami mengetahui hal tersebut, saya undang dia ke rumah saya. Dia cerita semuanya dari A to Z bagaimana bisa lapangan dan kafe tersebut jadi, mini soccer dan kafe tersebut jadi. Ceritanya tanahnya itu lagi diagunkan memang sama si pemilik tanah. Kemudian dibantu, diminta si VP ini membantu untuk menjual. Nah, tapi waktu itu daerah situ tuh alang-alang. Tanahnya itu tuh berantakan lah gitu. Bikin bagus dong, dijadiin mini soccer. Dijadiinlah mini soccer sama Cielita ini, koleganya dari pemilik tanah. Cielita inilah yang bangun kafe, yang bangun mini soccer lah, untung gede. Duit gue masuk 500, duit dia masuk 600, yang bangun Cielita. Berarti gitu itu loh. kantong pribadi. Pokoknya saya serahkan ke dia. Mau dia pakai seperti apa, saya tidak ada urusan, karena saya tidak tahu ada Cielita sebelumnya. Bukan begitu? Iya. Kita nggak tahu ada Cielita sebelumnya, si pemilik mini soccer, si pembuat mini soccer dan pembuat kafe tersebut. Harusnya kan uangnya masuk ke dia kan, ya ke Cielita sebagai pengelola. Kalau yang mengelola mini soccer saya. Kalau pengelola kafe itu beliau, Ibu Yuli. Nah si siapa ini? Cielita pemilik yang ngebangun mini soccer dan yang ngebangun kafe. Tapi sampai udah dikonfirm kalau ke Ci itu uangnya nggak ada. Udah nggak ada sama sekali sampai dengan sekarang. Itu murni uang dia yang. Uang dia ada bukti transfer dan segala macamnya, ada bukti pembangunannya ada. Itu dari Cielita, salah satu kawan kami juga yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Jadi setelah pemilik tanah tersebut sama Cielita itu datang ke rumah, itu saya baru tahu kalau Januari 2023 setelah saya dilihatin surat sama si bank swasta ini, Januari 2023 tanah tersebut harusnya kosong. Baru di situ Bu itu melek.
bahwa ini ditipu. Iyalah. Januari 2023 kosong kenapa ngajakin aku? Apalagi beliau September 2022. Kan udah tahu Januari 2023 kosong. Ya kan, kok dia ngajakin aku? Itu yang bikin aku oke, nggak terima nih kayak gini. Nah akhirnya pada saat itu udahlah ya, kita buka-bukaan aja ya semuanya ya. Pada saat itu aku, Cielita dan pemilik ini membuat komitmen bareng-bareng, ayo kita temuin Vicky Prasetyo ini, VP. Ya udahlah ya, ketemu sama beliau di bulan Juni. Datanglah beliau ini berdua ini ke lapangan mini soccer, janjian ketemu. Saya yang mengundang VP, datang ya, karena kita mau hitung-hitungan bagi hasil mini soccer setiap bulannya, karena saya yang pegang uangnya, kan gitu. Bulan Juni malam tanggal 2 apa tanggal 5, mohon maaf saya lupa, 5 Juni 2023 yang datang nemuin saya adiknya dan suami adiknya saat itu. Tiba-tiba datang Cielita bersama pemilik tanah, datang, siapa ini? Saya Gusti, saya pengelola mini soccer. Pengelola bagaimana? Yang ngelola tanah mini soccer ini adalah Vicky Prasetyo. Oh, ibu siapa? Saya pemilik tanah dan saya pemilik mini soccer dan kafe. Modiar. Udah habis 2,3 miliar. Iya. Tetel, ya sudah. Itu dari situ akhirnya saya ngikutin arahan semua dari pihak bank. Dari pihak bank, pihak pemilik tanah saya ikutin arahan. Tanggal sekian tanah kosongin, gembok, saya gembok, dibuka sama dia. Tetep tuh tanahnya dijual. Kok tanahnya. Mini soccernya berjalan. Mini soccernya berjalan, bahkan digratiskan apalan segala macam. Nah, waktu itu dia mau mempromosikan ketika dia mau jadi nyalek. Nah, itu deh, ya itu. Nyalek lah di tempat situ juga banyak banget bendera-benderanya dia ya. Ya itu banyak banget. Terus dia digratisin, dipromoin, gratis silakan main mini soccer. Kok masih berani? Iya. Gembok pertama dibongkar sama dia. Gembok tak bongkar lagi, nggak kalah akal. Aku bongkar itu gawang. Dibikin lagi sama dia. Oh, nggak kalah akal lagi. Gua gulung karpet tengah. Mau main bagaimana? Ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Iya kan? Iya. Ya udah, gua gulung, kelar. Nggak disewa-sewain lagi sama dia. Udah, nah dari situ saya dan Cielita kan jadi berteman nih. Iya. Jadi ngobrol dan segala macam. Udah, kita bongkar aja. Nah, pada saat bongkar itulah mulailah diserang, mulailah kami itu sama keluarganya diserang gitu-gitulah. Ada, bahkan waktu itu saya punya teman itu pengacara, saya minta temenin dia bersama temannya, badannya ya segede beliau ini, nah gede-gede lah pokoknya, duduk, aku ngeliatin mini soccer rumput sintetisnya digulung, disitulah ibunya datang ke saya marah-marah, tunjuk segala macam, gitulah segala macam. Sudah, saya nggak mau ikut campur keluarga berarti ada juga. Oh banget, tapi ya saya sudah nggak mau proses atau ngomongin ibunya, saya nggak mau gitu loh. Yang pasti saya cuman ngelihat ini dua orang ini nih, apa ya kalau bahasa hukum tuh niat jahat tuh apa, mensreanya ya. Itu kelihatan. Udah tahu lu jelas-jelas Januari 2023 dikosongin, lu kasih ke gue kan gitu. Terus udah gitu lu sosok ngaku itu tanah-tanah dia, mini soccer dia. Uangnya masuknya ke dia, yang punya mah kagak tahu. Nah itu sih ceritanya. Dan kami kurang lebih sama ya Mbak Yulia. Bunda waktu itu sempat cerita juga ada tragedi lempar kursi itu. Itu apa sih Bun? Nah jadi ketika saya tanggal berapa lupa, itu tuh kita mau ketemuan, mau duduk bareng, mau hitung-hitungan. Bagaimana semuanya ini bisa terjadi, hitung-hitungan berapa pendapatan mini soccer dari awal dan segala macam. Nah keluarganya kumpul semua di situ kecuali VP. Nah udah gitu anak saya lagi latihan di mini soccer, di mini soccer, ada bapak-bapak dan segala macam, orang tua pemain bola lainnya gitu ya. Nah pada saat itu ibunya tuh tiba-tiba marah ketika saya itu jadi ceritanya dia itu berpikiran bahwa saya yang mengontak Cielita. Iya. Saya yang berkongkal-lingkong dengan di awal dengan Cielita, saya mencari tahu, padahal saya tidak tahu sama sekali Cielita. Ada namanya Cielita pun awalnya saya nggak tahu Mbak Yuli. Tahu nggak waktu itu ada namanya Cielita di kafe dan di mini soccer itu? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Itu.
gitu loh. Jadi si C. Elita ini saya nggak tahu namanya wujudnya seperti apa dulu itu. Nah ketika C. Elita datang ke mini soccer, Marah. emaknya marah dan Lempar segala bangku. macam. Dan segala macam, ada bangku kayu di situ, lempar sama dia. Kebetulan anak saya lagi lewat. Jadi seakan-akan entah niatnya mau melempar ke anak saya, entah mengarah ke anak saya, tapi arahnya seperti itu sehingga bapak-bapak yang ada di situ, anak kecil kok dilemparin dan segala macam. Itu kejadiannya gitu. Entah arahnya mau ke anak saya atau enggak, saya nggak tahu, tapi anak saya pas lagi lewat. Nah ibu itu banting-banting kursi dan segala macam. Berarti selain ikut campur, sikap arogan juga diperlihatkan. Oh di jelas, situ ya? jelas. Lalu Bunda juga cerita katanya ada orang yang datang ke rumah Bunda waktu itu. Teror. Sempat ada yang Teror, Bu. nggak usah macem-macem. Oh. Nggak usah macem-macem, nanti saya bisa tunjukin. Berarti sama kayak laporan yang ada di Bekasi ya, yang mungkin tidak berjalan dan sulit untuk berjalan. Kan sebelumnya udah pernah ada yang bikin laporan juga Iya. di Bekasi, tapi kan tidak berjalan ya. Laporan sebenarnya Oh bukan di Bekasi mbak? Di Polda Metro. FMJ. Untuk VV sendiri. Ya. Iya. Tapi Sudah kan tidak dari berjalan ya? 2024. Mhm. Itu tidak berjalan setelah kita telusuri, baru satu kali saksi dipanggil. Berarti kan tidak ada update. Mungkin bukti-buktinya belum lengkap. Satu lagi yang dilaporkan lagi sama kuasa hukum sebelumnya, Iya. Bu Juliana, itu 2025. Iya. Itu di Polda Metro Jaya juga. Tidak berjalan juga. Tidak berjalan juga. Pas kali kemarin kita datang untuk melaporkan di Polres Metro Polres Bekasi. Metro Bekasi, ternyata Bu Juliana sampaikan bahwa kami sudah pernah di BAP di sini. Terus dokumennya mana? Saya minta SP2HP-nya. Tetapi pada saat itulah kita berpapasan dengan si penyidik sebelumnya. Itu yang saya sampaikan juga pada saat kemarin itu. Oh, ini apa? Kalau orangnya terlapornya ini yang sama dengan yang sebelumnya, tidak bakalan bisa, susah. Langsung saya marah dong gitu loh. Kita sebagai penegak hukum kok bisa keluar bahasa seperti itu? Kan tidak etis. Yang datang melapor ini adalah korbannya, ini ibu-ibu. Bagaimanapun mental mereka ini sedang bagaimana nasib uang saya, Bisa balik lagi bisa atau balik enggak. atau enggak. Minimal kan kita memberikan Empati support lah ya. empati bahwa kita akan usaha semaksimal mungkin. Bagaimanapun kan dengan angka sebegitu 5,2 M tidak mungkin tidak ada aset. Iya. Apakah itu uang dilarikan kemana kita tidak tahu. Itu kan nanti bisa pengembangan dari Penyidik. pihak kepolisian. Nah, saya minta berkas-berkas perkara sebelumnya yang dilaporkan oleh Ibu Juliana tidak ada sama sekali. Tetapi padahal di dalam grup yang pernah saya dapat juga bukti dari Ibu Juliana ada percakapan adiknya terlapor dengan kuasa hukumnya dari Ibu Juliana, seolah-olah mereka itu berteman gitu. Kan tidak boleh, harusnya penyidik ini ada di tengah-tengah. Iya. Tidak bela terlapor, tidak bela juga pelapor, kan begitu. Bagaimana mediasi itu akhirnya deadlock ya, C. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Berarti kalau yang tadi ada teror, bahkan yang di Polda Metro Jaya juga di Tidak Bekasi juga tidak mandek berjalan. gitu ya. Ada indikasi permainan dari VV sendiri? Sebenarnya ya kita zaman sekarang ini kalau dia sudah bahasanya itu pemain lah ya. Terlapor ini kan sudah pasti punya link di mana-mana. Kita tahu bahwa punya teman dan lain sebagainya. Atau mungkin juga analisa kita adalah teman-teman rekan kita yang sebelumnya mungkin tidak memiliki bukti yang cukup kuat atau strateginya kurang pas sehingga berlama-lama jadinya. Namun sekarang ini yang sudah bermunculan dengan 3 orang ini berbarengan, ya saya sedikit menggambarkan cerita bahwa dari awal kasus ini kan pemilik tanah ini adalah kita sebut saja namanya ya, Pak Marcel. Yang dokumen-dokumen yang saya sekilas saja ya, dokumen-dokumen yang sudah kita ambil, sudah kita dapatkan itu tanah ini milik Pak Marcel. Pak Marcel memberikan kontrak bersama si terlapor ini VP untuk tolong kamu bantu jual, nanti saya berikan kamu komisi. Awal mulanya ya. Sedangkan tanah ini adalah ukurannya itu seluas 12.000 meter sekian. Jadi tanah yang sudah diberikan itu masih rawa-rawa. Menawarkanlah ke Bu Elita,
terlapor satu, dia kan pelapornya kan ada 3, pelapor satu, oh kok tanahnya kok masih rawa-rawa, ada rumput-rumput, ini yang boleh cerita ke kami. Bagaimana caranya kita mau jual? Lalu si terlapor VP, oke ibu, tolong bantu kita renov. Bagaimana caranya untuk mengakalinya, menyulap lah jadi barang bagus supaya bisa dijual. Datanglah pelapor satu. Terus bagaimana? Bangun aja ini menurut cerita dari pelapor satu, bahwa terlapor mengatakan bahwa kita harus menyulap dulu baru kita bisa akan menjual, mempromosikan. Ternyata yang dibangun permintaannya si terlapor ini adalah mini soccer, kafe dan kita ada semua, ada barang buktinya. Dan kita juga ada gambar before after gitu. Jadi itu nanti kita bisa buktikan semuanya. Lalu setelah sudah jadi, si Ibu Elita pelapor satu ini mengatakan, terus ini mau diapain? Mau diapakan ini? Oke, tunggu aja Bu, kita masih promosikan untuk menjual. Sedangkan tanah itu dalam anggunan bank MNC, bank swasta. Jadi kita juga memang sudah mendapatkan bukti juga dari pihak bank swasta bahwa itu tanah itu sekarang ini sudah diambil alih. Nah, pada saat terjadi si terlapor ini sudah menawarkan lagi ke Bu Juliana, ke pelapor 2, pelapor 3, Ibu Gusti. Mereka datang dengan barang yang sudah jadi. Oh keren nih, oke lah kita berinvestasi. Seperti itu. Adalah ada konser ya. Ada juga saya lihat ada fotonya, ada kedatangan juga Bapak siapa namanya? Pak Erick Thohir. Ada artis artis-BCL, ada banyak lah gitu. Jadi konser itu sudah berjalan, event itu sudah berjalan dan sudah semeriah itu. Menurut para saksi dan juga para korban ini, itu pemasukannya lumayan loh. Tetapi itulah tidak ada transparansi dalam keuangan ini berpartner, berbisnis ini pembagiannya bagaimana. Sedangkan kontrak dengan pelapor Bu Gusti, kontrak dengan pelapor Ibu Juliana mendapatkan 25% plus 10%, suka-suka dia lah gitu, terserah dia mau pakai mau berapa persen, bagaimana caranya untuk meyakinkan. Iming-imingnya ya, iming-imingnya pintar beliau itu merayu kan begitu, jadi ya sampai pakai bestie lah apalah segala gitu. Jadi the magic word itu bestie. Iya, bestie. Kenapa dari kemarin gue nggak pakai kata itu? Selama ini gue panggil dia bunda. Iya makanya jangan pakai bunda. Ganti WhatsApp besok bestie. Tapi Bu Gusti tahu nggak sih, kan maksudnya dari awal si VV ini masuk ke dunia entertainment kan emang nipu ya? Saya tidak tahu. Saya bukan orang yang suka medsos, jujur aja. Saya bukan orang suka medsos. Saya bukan orang yang suka nonton TV. Kesibukan saya di rumah, anak saya yang di rumah saya asuh aja 7 gitu loh. Jadi bukan hanya anak orang ya, anak kucing juga saya asuh itu di rumah. Bener 5 ada kali. Sampai anak satu lagi yang datang panggil bestie. Kalau masih mau terima anak angkat, ini ada anak angkat satu lagi. Bu Yuli juga nggak tahu kalau misalkan perjalanan Vicky Prasetyo. Sebenarnya saya tahu, tapi kan waktu itu setelah dikenalkan sama teman saya ketemu, kok beda banget ya, kayaknya banget gitu ya. Tapi ganteng nggak sih? Ganteng nggak? Enggak lah. Standar lah ya. Itu jadi saya kan kita tidak ada urusan percintaan sama dia sama sekali. Tapi mungkin dari iming-iming mulut dan itu ya yang keuntungan sih sebenarnya. Penampilan kita dan udah meyakinkan banget nih ya. Kita udah cenat-cenut mau nagih duit datang ke sana mah. Oh, udah bestie. Ada ilmunya itu nggak sih Bang? Ya Allah, astagfirullah. Ya itulah. Saya nggak bisa berkata banyak soal ke situ karena itu kan membutuhkan pembuktian ya. Cuman yang saya tidak antisipasi ini ternyata dengan saya mendampingi Fang Fang, istri Siri dari VP, dan Fang Fang berani speak up, ternyata itu hanyalah tip of the iceberg. Jadi seperti permukaan kecil es, tapi ternyata di bawah ini tuh ternyata banyak sekali pihak korban tuh yang mau speak up, bahkan yang memotivasi bestie kita ya. Gusti ini mau speak up itu karena
dia itu melihat betapa beraninya Fang menyuarakan ketidakadilan yang terjadi sama dia. Di situ baru muncul Ibu Gusti keberanian. DM saya bilang, Pak, aku juga salah satu korban dari VP ini, bisa dibantu nggak? Tapi karena saya harus fokus dengan Fang dan hal-hal yang berurusan dengan Fang, ya, saya harus membagi tugas. Jadi untuk korban-korban penipuan dari VP ini, ya, saya alihkan ke rekan junior saya di sini, ya, Ibu Dora. Sama Ibu Dora. Kita harus bagi tugas. Tapi kan melihat ini banyak juga laporan VP yang nggak berjalan di Nah, mana-mana. betul. Makanya salah satu alasan yang menyebabkan para korban ini nggak berani berani speak muncul, up, ya. nggak berani speak up, karena VP ini jadi seolah-olah memiliki Backingan atau apa? paradigma tuh orang ini kebal hukum. Karena begitu banyak laporan yang tidak berjalan. Betul. Bahkan waktu saya datang ke Trans TV, ya, kan saya kan pada saat itu diundang ke acara Rumpi, ya. Salah satu talent, salah satu artis yang datang dan tahu dan mengikuti perkembangan kasus ini ngomong ke saya, Vino, kamu tahu nggak kalau Bekasi itu wilayah kekuasaan dia? Udah sampai seperti itu. Hah? Iya, Bekasi itu wilayah kekuasaan dia dan orang-orang di Bekasi itu pro ke VP. Udah seperti itu anggapannya. Terus malah si artis ini bilang, percuma kamu lapor ke sana. Nah, udah seperti itu anggapannya, dianggap kebal hukum. Iya. Nah, saya tidak tahu ini sebuah kebetulan atau tidak. Pada saat artis tersebut berbicara begitu ke saya, tiba-tiba Dora menyampaikan laporan, Bang, kok ini ada salah satu anggota kok ngomong begitu? Iya. Yang kamu tadi bilang apa? Diintimidasi lah pokoknya. Yang ya. kamu tadi bilang apa? Mengatakan bahwa tidak bakalan bisa. Nggak bakal diproses. Nggak bakalan bisa. Ini nggak janjian ya, ini nggak janjian loh. Jadi saya percaya bahwa tidak semua anggota instansi itu berpihak kepada VP, tapi saya menghimbau jika ada anggota yang sudah berani berbicara begitu kepada pihak terlapor, jika sudah ada anggota yang berani berbicara seperti itu kepada pihak pelapor, saya menghimbau sebaiknya anggota ini diberikan sanksi. Iya. Ya karena nggak etis ya, nggak etis ngomong seperti itu ke Soalnya penegak ke hukum kamu. tidak adil ya. Iya kita bilangnya ini kalau ternyata terbukti benar dia bersalah ya oknum lah. Saya yakin nggak semua anggota instansi seperti dia. Cuman kan ini kok bisa pas gitu, kan aneh menurut saya gitu loh. Kalau dari Bu Gusti, apa sih Bu mungkin iming-imingnya seperti apa sampai akhirnya terlena gitu? Sebenarnya dibilang terlena, kita terlena atau enggak, gini deh, saya cerita aja. Di situ adiknya itu nge-WA, Kak, hitungannya nanti begini, hitungannya nanti begini, akan balik modal begini itu. Dan secara mini soccer, karena saya udah sewa maksudnya saya udah pemain bola, udah anak saya sudah main bola sudah lama gitu. Saya sering sewa lapangan bola, jadi saya tahu kayaknya enak banget nih punya bisnis mini soccer. Dan pada saat itu saya ada GDP, saya baca perekonomian saat itu di Indonesia itu yang paling pertama paling bagus itu mini soccer, terus udah gitu karaoke, futsal di Indonesia ini waktu itu bisnisnya gitu. Jadi mini soccer nih saya gitu pelajarin lah ya. Oke, mini soccer, alhamdulillah barangnya ada depan mata, lah ditawarin kita, Seneng. anak Siapa aku yang nggak mau main, ya? siapa yang nggak mau, daripada uang 125 juta melayang, tambah sih sebenarnya. Ya Allah, tambah sih Besti. Mbak 125 juta aja dibayarin Ditarik ya, kan, nggak kita jadi. tarik, nggak jadi gini. Tapi kan ini cerita Allah kan, jalannya Allah udah begini. Ya itu yang pertama. Ya mungkin Mbak Yuli juga seperti itu lah, kafenya udah ada, Iya, kelihatan wujudnya gitu loh. Ada sih kafenya ya Mbak. Tapi aku lebih pintar dari kamu loh, bagus sih. Apa tuh? Sebenarnya tuh aku udah 1, lebih juga. Nah, Cuma minta balik. pinternya kita Paksa tarik, kita paksain terus gitu. Jadi sampai akhirnya tinggal 600. oke. Aku narik Mbak. Kalau Bu Yuli juga dapat teror dari keluarga. Enggak. Kalau Bu Gusti sampai sekarang masih. Karena kan Enggak. dekat. Sekarang Karena udah dekat. nggak berani. Kan, tapi kemarin baru melaporkan. Apa teror itu muncul lagi? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Udah nggak berani. Sempat ada WhatsApp yang bilang kok kamu. Yang pas kita Iya. Saya lupa, saya boleh baca. Iya, boleh. Baca ya. Saya lupa. Iya, setelah kita press con itu setelah ya. press call. Yang di Polres Bekasi. Bekasi. Ada nih. Tiba-tiba dia beli
Baca aja deh Mbak. Mulai dari Ini kan tanggal 13 Juli kita preskon. kalau siap pasti langsung aku kirim terus. Minggu ini pasti aku kirimin. Yang kemarin juga biar kecil besarnya pasti dikirim Mbak. Ya sudah, silahkan jika bagus sudah memiliki jalan lain. Berarti sudah menerima kalau dilaporkan. Iya betul. Ya kan ini saya udah bilang Mbak, insya Allah minggu ini. Tapi dikirim? Nggak ada Mbak. Kalau dikirim ada buktinya. Nggak ada. Nggak ada. Berarti emang dari ada pelaporan itu udah nggak ada upaya-upaya buat menggantikan uang? Nggak ada sama sekali. Tuh. Wah, ya. Gimana mau ngeganti Besti Gusti ya nggak? Popok aja gue belum terima nih buat Fang. Popok susu steamer mana gitu loh. Iya. Oh. Benar lagi. Aduh kasihan sih Mbak Fang. Iya. Ya Allah. Kuat Mbak Fang. Tapi Bu Gusti kan teror ini juga kan tindak kriminal ya Bang? Untuk terornya mungkin kalau untuk terornya mungkin Saya belum. nggak ambil pusing. Nggak Duit ambil aja balikin Bo. Bo balikin duit. Ya Besti. Udah. Aku cuma Biar sedihnya itu ingat waktu dia minjem. Oh, bawa-bawa ibu. Iya, kirimin foto orang tua sakit, Iya. ya kan. Terus udah gitu karyawan-karyawan nggak pada THR dan THR-an. segala macam. Aku ya sedih. Itu dari sisi uang pribadi ya. Terus udah gitu, maaf. Ceritain nggak boleh nggak waktu dia di Salemba? Boleh nggak Boleh, apa-apa. Iya kan di rutan itu juga ada Kan yang ada. banyak yang tahu. Dia kan dia sempat waktu habis Bekasi Fair ya Mbak? Iya. Ya, dia langsung masuk ke sana ya. Iya. Gue sempet nangis gue. Nangis. Tahu Sedih. ditipu kayak gini mah nggak nangis. Bener, Sedih asli. temennya masuk. Sedih temen aku masuk kayak gitu loh. Orang dia ngirimin video dia pelukan sama anaknya. Sedih aku, nangis aku gitu loh. Aku yang ngeluarin dia. Minjem uang ke aku. Waktu itu karena katanya dia mau lebaran sama anaknya. Ya aku sebagai orang tua ya gitu loh. Ya saya merasa sedih gitu. Tapi nyemin uang buat dia pulang gitu loh. Entah prosesnya seperti apa, pokoknya dia minjem 200 juta. 200 juta, 80 juta cash aku kasih ke adiknya ya. Satu lagi sisanya Transfer ke dia. Betul. Gitu. Aku kasih, aku iniin ya, maksud aku saya udah mengusahakannya segitunya gitu loh. Sedia keluar, seorang tua sakit gitu loh. Ini dia nggak sama sekali melihat ke situ. Iya, nggak ada Sama empati sekali. balik ya. Belas nggak ada. Sampai sekarang belas nggak ada. Senin, besok, Jumat, ntar siang, tarsok itu ternyata entar besok. Udah jadi kita Sampai ganti tahun. sampai ganti tahun. Ya kan gitu ya Mbak, bahasa kita ya Mbak. Tarsok entar besok gitu. Kalau Kak Dora di proses hukum yang lagi berjalan di Polres Metro mungkin udah ada panggilan untuk para pelapor untuk diperiksa? Belum, karena kan baru seminggu ya. Biasanya sesuai undang-undang itu kan 7 hari. 7 hari setelah kita buka laporan itu mereka kan ada penentuan siapa penyidiknya, baru kita diundang, pelapornya akan diundang. Tapi ketika ada omongan dari salah satu oknum yang membuat kita agak down ya. Daun sih enggak, emosi gitu ya. Kedepannya mungkin akan tetap optimis untuk kasus ini atau Pastilah harus optimis lah. Ini masalahnya 5,2 miliar rupiah. Selain itu barang bukti kita kuat. Barang bukti kita Pengakuan kuat, juga ada. unsur pidananya sudah terpenuhi, ada perdata juga kita sudah upayakan, Pengaduan ada. semuanya. Pengakuan. Pengakuan utangnya. Dia men-statement utang. total utangnya dia? Dia men-statement itu. Ada chat. Ada chatnya. Dia men-statement itu. Terus kalau misalnya kayak gitu aja masih kalah gitu, pengadilan di dunia ini, aduh gua nggak ngerti lagi dah pengadilan di akhirat gimana. Makanya Mbak Anggita, saya sedang menginstruksikan kepada para junior associate saya untuk memohon audiensi ke Komisi 3 DPR. Karena dengan begitu banyak para korban yang speak up, kok seolah-olah ada beberapa laporan dari VP ini seperti jalan di tempat ini ada apa? Kok ini ada sosok public figure yang seolah-olah kebal hukum. Jadi untuk permohonan audiensi dengan Komisi 3 DPR Komisi 3. sudah sampai mana? Sudah Sudah menyuratkan? Sudah. Kita sudah menyuratkan ke sekretariat Komisi 3, tembusannya ke Komnas Perempuan karena ini korban-korbannya adalah ibu-ibu, bahkan ada salah satu lansia ya, cuman kita belum konfirmasi.
Jadi kita tembusannya itu ke Komnas Perempuan, Komnas HAM, Kapolri, Kapolda, dan Polres Metro Bekasi supaya jadi atensi karena sudah viral. Pertama, apakah terlapor ini adalah manusia yang kebal hukum seperti yang kita masyarakat pada umumnya rekan saya sampaikan? Saya rasa tidak. Akan ada waktunya untuk mau kebal hukum, mau sekebal apapun pasti akan bisa ditumbangkan. Kita mau supaya terlapor ini gentleman gitu, jangan hanya mau berani bikin kontroversi ini itu. Kalau dibilang orang, oh Kakak Dora itu artis ya, artis apa? Artis kontroversi. Kalau artis dengan menghasilkan sesuatu karya yang bagus, oke, good kan gitu. Ini artis apa yang maksudnya dikenal dengan tukang kawin, kan bahasa kasarnya kan begitu kalau di masyarakat kan. Iya. Jadi kalau dia punya kualitas yang bagus ya kita appreciate, tapi kalau dengan cara dia kontroversi lalu menipu banyak orang, akhirnya ada yang kalau berani speak up kayak korban-korban ini bagus, tapi ada yang ya udahlah capek gitu loh, kasihan juga nggak diproses. Iya, gitu. karena pemahaman masyarakat ini kan udahlah sekarang ini hukum di Indonesia sudah kita tidak bisa percaya, tetapi kembali lagi kita sebagai penegak hukum kita harus berjuang semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk ini tidak boleh ada perbedaan antara mau dia kebal hukum siapa di belakangnya dia, tetapi kita berdasarkan bukti yang kuat kita tuntut hak kita. Ini kerugian masalahnya 100-200 ribu ya oke lah, oke ikhlaskan aja, tapi ini masalah miliaran rupiah. Dan sekarang ini dalam situasi seperti ini kan saya rasa kita melihat para korban ini baik-baik saja, tapi dalam hatinya Tuhan, kenapa bisa sampai segitu? Kan begitu. Maaf, mohon izin. Para korban justru tidak baik-baik saja. Ya, Bunda Gustini cerita sama saya. Dia tadinya naik mobil Pajero. Gara-gara si VP ini, akhirnya sekarang jadi naik Grand Max. Emas semua habis. Ya kan? Karena untuk membayar hutang ya Bunda. Yang udah dikasih ke VV akhirnya nutup-nutupin pakai uang pribadi. Iya, karena saya kan usaha harus muter. Oh iya. Ya kan, usaha uangnya di dia dengan janji manisnya dia yang Selasa, Rabu, Kamis itu harusnya saya bayar tukang, saya nggak bisa, tukang kan punya perut yang harus diisi. Ya udah apa yang ada saya lepas. Habis-habisan berarti ya, Bu? Iya, terus udah gitu ya anak-anak saya kan karena rutinitas main bolanya sering, kemudian anaknya banyak yang di rumah, ya Pajero berat, biaya di bensin, terus udah gitu perawatan dan segala macam, ya saya turun, saya ke Grand Max, ya nggak masalah. Ya habis mau gimana lagi gitu loh. Emang itu kesalahan ya Bu? Iya, ya itu betul, cuman ya yang maksud saya tolonglah saya sedihnya itu. Ya. Saya sedihnya itu ini uang anak-anak saya, uang usaha saya juga bisa, saya uang itu juga ada loh di dalam yang uang kasih fair itu ada uang orang tua saya loh 700 yang harus saya kembalikan. Ada uang orang tua saya di situ 700 dan ada uang suami saya, ya kan? Walaupun uang suami, uang istri ya, tapi kan kita tetap harus usaha. Saya pun istri yang harus mensupport suami saya. Jadi ya benar-benar lagi kesulitan saat itu ya lagi kesulitan benar, yang penting gimana anak-anak di rumah 7 anak itu saya biayain, saya sekolahin, saya kasih makan anak saya gitu loh, itu yang saya biayain. Selain dari situ saya ngelihat statusnya dia ke Bali Happy. satu bis, sewa Mini Cooper dan segala macam, naik aja belum pernah Mbak Mini Cooper. Terus udah gitu kemarin ya umroh. Terus kemana namanya di Semarang itu ngapain lah pokoknya, sampai sempat nih kita waktu itu beliau itu katanya mau nyalek bupati apa ya tapi yang di Pati bukan Pemalang ya, Pati ya bukan yang Pemalang, tapi ada lagi nih setelah Pemalang kan kalah. Terus udah gitu dia pindah ke Pati. Nah kita tuh sengaja dia mau dapat proyek persis kayak Bekasi Fair, Bang Vino, di Pati. Kita langsung komen, iya kan? Kita langsung komen, jangan hati-hati nanti ketipu. Kita komen tuh di Instagram. Iya, komen aku Mbak Yuli Cialita di blog. Oh, alhamdulillah di blog sampai sekarang. Ya, di blog. Nah, aku cerita sumpah gue nggak bohong, beneran asli. Aku tuh bukan komen Instagram ya. Suatu saat pagi-pagi bulan lalu kalau nggak salah. Saya bangun tidur langsung deng, gimana sih emosi emak-emak kalau nggak punya duit, ya kan, langsung aduh gimana otaknya muter,
gimana cara posting Instagram yang aku harus naikin dengan tidak menyalahi aturan ITE atau apapun dan segala macam. Pinternya gue dari 8:30 pagi sampai 10:30 nggak bisa. cetuk. Apa tanya ke Mbak Yuli, Mbak ini gimana sih Mbak hati-hati ya nanti kena undang-undang apa dan segala macam. Iya kan Mbak Yuli ya, aku sempat cerita ya, kalau aku posting gini gimana ya Mbak, tak naikin. Begonya aku masuknya di highlights. Ya itu ya highlights, jadi nggak posting rame-rame. Ya. Gue delete. Udah ada yang udah bantu aja di sini, nanti saya bantu naikin dan segala macam. Nggak bisa lagi, gue posting lagi lah kehapus palahan ya kan. Udah mau di repost itu, ada anak-anak rumah, teman rumah, tante kok udah naik postingannya kehapus. Kagak ngerti kita apa yang sumpah, aku boleh dicek Instagram aku tuh isinya cuman bola dan itu pun video. Aku nggak bisa posting gitu. Nah di situ aku langsung di japri di WA sama adiknya. Kakak maunya begini, tolong kak jangan diposting kak. Saya begini, saya begitu, saya begini begitu. Minta kasihan lagi. Pokoknya hapus postingannya. Nanti tanggal 18 kita akan ketemu. Pokoknya kita itu dijanjikan ketemu bolak-balik, nggak pernah ketemu. Dari 2023 3 tahun sampai 2026 nggak pernah ketemu. Nah ini dia tanggal 10 Mei 2026. Kalau udah viral nggak akan ada penyelesaian kak. Nanti tunggu aja pulang dari Sulawesi tanggal 18. Ini kak dari kafe. Iya. Tunggu pulang dari Sulawesi biar ada sekalian bayar kak. Aku pegang jaminan apa nggak ada gitu loh. Itu 18 10 Mei 2026 baru kemarin. Dan segala macam dia janjinya tolong take down dulu, nanti kalau udah rame percuma semua obrolan kita nggak berarti. Dari dulu aja nggak di take down aja nggak berarti. Iya nggak diladenin. Tapi sebel nggak sih Bu Gusti kalau lagi lihat dia liburan sana sini gitu? Ya Allah ya Rabbi, la ilaha illallah. Mbak, saya pernah waktu aku invest uang, ceritanya pas lagi ada keuntungan, saya pengen investasinya di dolar, canggihan dikit gitu di dolar. Mohon maaf. Dia kasih dolar. Saya kasihlah ke beliau itu melengkapi yang mini soccer $9.000 waktu itu. Gimana Ci? Waktu itu pas mau gongsi apa? Imlek. Gimana? Tiba-tiba dia datang, kita kan kumpul tuh di kafenya VP. Kafe Kafe Mbak Yuli dong itu. Bukan di tempat itunya di belakang tuh. Oke. Tempat lu berarti Mbak. Tempatnya di mini soccer. Dia mini soccer. Iya. Terus lagi kumpul-kumpul tiba-tiba aku nggak ada ya? Nggak ada. Keluarin tuh doang. Dijembreng sama dia banyak. Bagi-bagiin ke kita semua. 100. Nggak tahu caranya baru ngomong. Sorry ya. Terus kemarinannya aku baru nyimpen $9.000. Yang itu yang dibagi-bagi dolar ribu. Ya kita sih itu bahasa adik kita sih ya, 9.000 ya duit dari aku, uang dari siapa gitu loh. Ya udah dibagi-bagi. Dia baru bilang, Bagus itu bilang, aku kemarin baru ngasih duit $9.000 loh ke VP. Lah, baru dibagi-bagi gitu. Kecipratan banyak loh ini. Dikasih tuh yang ada di situ gitu. Majleb baik banget ya. Majleb ya Allah banyak sih yang gitu-gitu. Dari Abang sama Kak Dora mungkin ada closing statement untuk instansi polisi maupun untuk Vicky Prasetyo sendiri. Saya dulu baru. Iya, saya hanya berharap, sangat-sangat berharap Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman ya. Saya berharap Bapak melihat podcast dari kami ya, dan rekan junior saya sudah melakukan surat menyurat dengan Komisi 3 DPR RI. Kami berharap jika Bapak melihat postingan ini, kami dan pihak para korban diizinkan, diberikan kesempatan untuk melakukan audiensi atau bertemu dengan Bapak. Itu saja pesan dari saya. Karena begitu banyak korban yang tidak berani speak up, mengingat begitu banyak juga laporan mengenai VP ini yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi mohon dibantu Ketua Komisi 3 DPR RI yang saya hormati Bapak Habibur Rahman. Terima kasih. Dari Kak Dora? Baik, terima kasih. Kita selaku kuasa hukum yang mendampingi para korban,
kita meminta juga pada semua penegak hukum yang ada di Indonesia untuk tidak lagi melindungi pelaku yang memframing, entah dia punya pelindung di belakang, dia punya backingan atau apa dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu kan, apa kata masyarakat sekarang dengan situasi seperti ini sudah tidak percaya lagi kepada penegak hukum di negara kita. Lalu seperti apa? Di posisi ini kita sebagai penegak hukum, kita yang harus memperjuangkan kebenaran. Kebenaran itu memang susah, sulit sekali. Berjuang harus berlawanan dengan orang yang mengatakan bahwa saya punya backingan, tetapi kalau backingan yang mungkin dia tidak punya hati nurani. Tapi kalau melihat korban-korban, para ibu-ibu seperti ini, apalagi ditambah lagi dengan seorang ibu yang sudah lansia, bagaimana ketika hal itu terjadi kepada para penegak hukum, keluarga, istri, anak, ataupun orang tua. Jadi mari kita bersama-sama para penegak hukum, kita berjuang untuk membuka kebenaran ini, walaupun memang kebenaran di negara kita ini sudah sulit untuk kita dapatkan, tetapi mudah-mudahan dengan hati nurani yang baik, kita berempati, pasti akan bisa. Terima kasih. Dari Bu Gusti sama Bu Yuli ada yang mau disampaikan ke VV? Ya, biar cepet-cepet dibayarkanlah kepada kita ya, semuanya, supaya kita juga jadi enak gitu. Karena kan uangnya itu kan kita bisa puterin lagi untuk bisnis yang lain. Kalau dari saya. Iya. Jadi sebetulnya ini yang sudah mau speak up ini ada Bu Gusti, Bu Juliana ya, sama satu lagi Bu Elita. Tapi Elita sedang berhalangan. Bu Elita kerugiannya berapa, Bunda? 2,3 juga. 2,3. Bu Gusti ada yang mau disampaikan? Karena kan Bu Gusti sebenarnya orangnya pengennya damai ya, pengen uangnya balik aja. Iya betul. Ada yang mau disampaikan buat VV? Apa ya? Kalau mau berkelit itu manusia itu saking gampangnya. Tapi kalau udah ngaku, udah ada bukti ngaku, mau berkelit di bagian mana lagi? Dan kalau kamu sudah ingat itu apa yang pernah kamu pakai uang yang mau berkelit, ada hitungannya lah, ada apanya lah, duduk bareng lah, segala macem lah, kemana aja 3 tahun belakangan ini. Jadi kalau sekarang saya cuma minta Pepe, di sini ada Bang Vino, ada Mbak Dora, ada Mbak Yuli, ada Ci Elita. Kamu ingat nggak salahnya kamu tuh di mana? Bu, introspeksi gitu. Kalau dulunya sejarahnya, entah kesadaran, entah bagaimana cara menyadarkan kamu dengan orang-orang yang sebelumnya itu, entah kamu tuh harus diapain. Jangan sampai ini yang nyentil manusia. Kalau udah nyentilnya Allah, wassalamualaikum, itu aja. Oke, terima kasih waktunya untuk Kak Dora, Bang Sama-sama. Vino, Ibu Yuli, Bu Gusti. Ya. Terima kasih untuk menonton Ray-Ban Entertainment. Bye. Makasih semuanya. Assalamualaikum. semuanya.